Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi yang kedua, materi bimbingan konseling kelas 8 yang merupakan materi kurikulum merdeka. Materi ini berjudul pengembangan kemandirian dan keterampilan sosial. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan awali dengan melihat definisi pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan, di mana seseorang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri mereka dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakter. Ini mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk memperbaiki kesadaran diri, pengaturan diri, hubungan interpersonal, serta pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Kemudian apa saja pentingnya mengembangkan diri atau pengembangan diri? Yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran diri. Pengembangan diri membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup. Kesadaran diri ini adalah dasar untuk pertumbuhan pribadi yang efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Proses pengembangan diri melibatkan belajar keterampilan baru dan memperluas pengetahuan. Ini bisa mencangkup pendidikan formal, pelatihan, membaca, dan pengalaman praktis. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan meningkatkan diri sendiri, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan hidup secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, mencapai tujuan pribadi dan profesional. Pengembangan diri membantu individu menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas dalam hidup mereka, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Yang kelima, meningkatkan hubungan interpersonal. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik, seseorang dapat membangun dan memelihara hubungan yang lebih baik dan lebih sehat dengan orang lain. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Saat seseorang melihat kemajuan dalam pengembangan diri mereka, rasa percaya diri mereka meningkat. Ini juga meningkatkan motivasi untuk terus bekerja menuju tujuan mereka. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan. Dunia terus berubah, dan pengembangan diri membantu individu untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntunan kehidupan. Selanjutnya yang kesembilan, memperbaiki kesehatan mental dan emosional. Pengembangan diri sering melibatkan teknik manajemen stres, mindfulness, dan strategi lainnya yang meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Dan yang terakhir, mengatasi tantangan dan mengambil peluang. Dengan mengembangkan diri, seseorang dapat lebih baik dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam kehidupan mereka. Berikut ini contoh kegiatan pengembangan diri. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, yaitu mengikuti kursus, seminar, atau workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Contoh yang kedua, membaca buku dan artikel. Membaca buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan bidang minat atau pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, mentoring dan coaching, yaitu dengan mencari mentor atau coach yang dapat memberikan panduan dan dukungan. Yang keempat, pengembangan keterampilan baru. Belajar bahasa baru, keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, atau keterampilan manajemen waktu. Contoh yang kelima, refleksi diri dan meditasi. Mengambil waktu untuk refleksi diri, meditasi, atau praktik mindfulness. Kemudian contoh yang keenam, menetapkan dan mengejar tujuan. Membuat daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta membuat rencana untuk mencapainya. Yang ketujuh, keterlibatan dalam aktivitas sosial. Bergabung dengan klub, komunitas, atau organisasi yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Contoh yang kedelapan, menerima dan memberikan umpan balik. Aktif mencari umpan balik konstruktif dan juga memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pertumbuhan bersama. Selanjutnya, untuk mengembangkan kemandirian kita harus menetapkan tujuan. Tujuan pribadi dan akademik adalah sasaran yang ingin dicapai oleh seseorang dalam kehidupan pribadi mereka dan dalam bidang pendidikan. Menetapkan tujuan, memberikan arah, motivasi, dan fokus, serta membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.
Tanpa tujuan yang jelas, seseorang mungkin merasa kebingungan atau tidak terarah dalam usahanya untuk berkembang dan mencapai prestasinya. Lalu mengapa penting menetapkan tujuan? Nah, yang pertama, memberikan arah. Tujuan membantu kita menentukan kemana kita ingin pergi dan apa yang ingin kita capai. Ini memberikan kita peta jalan untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi. Memiliki tujuan yang jelas dan bermakna membuat kita lebih termotivasi untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, mengukur kemajuan. Dengan menetapkan tujuan, kita dapat melacak kemajuan kita dan melihat sejauh mana kita telah berkembang. Ini membantu kita tetap termotivasi dan mengetahui kapan harus menyesuaikan strategi kita. Kemudian yang keempat, mengatur prioritas. Tujuan membantu kita memprioritaskan tugas dan aktivitas kita. Dengan fokus pada apa yang paling penting, kita dapat menggunakan waktu dan sumber daya kita dengan lebih efektif. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa pencapaian. Mencapai tujuan memberikan perasaan pencapaian dan kepuasan pribadi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan berikutnya. Nah, untuk mengembangkan kemandirian kita juga perlu mencoba SMART goals, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. SMART goals adalah kerangka kerja yang membantu dan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Setiap tujuan harus memenuhi kriteria SMART untuk memastikan tujuan tersebut efektif. Oke, kita akan jabarkan SMART goals. Yang pertama, spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan spesifik, tidak ambigu atau terlalu umum. Kemudian pertanyaan yang bisa diajukan, apa yang ingin saya capai, mengapa tujuan ini penting, siapa yang terlibat, di mana ini akan terjadi, dan apa syarat dan batasannya. Kemudian yang kedua, measurable atau terukur. Tujuan harus memiliki kriteria yang dapat diukur untuk melacak kemajuan dan mengetahui kapan tujuan telah tercapai. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang bisa diajukan dari measurable, bagaimana saya akan tahu jika saya telah mencapainya? Apa indikator keberhasilannya? Oke, selanjutnya kita akan melihat achievable atau dapat dicapai, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai, namun tetap menantang. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan, apakah tujuan ini realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya dan keterampilan yang saya miliki? Kemudian, apa langkah-langkah yang perlu saya ambil? Yang keempat, relevan, yaitu tujuan harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang kita. Kemudian pertanyaan yang bisa diajukan, apakah tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup saya yang lain? Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan tujuan ini? Apakah ini relevan dengan kebutuhan atau prioritas saat ini? Yang terakhir, time bound atau terikat waktu, yaitu tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai target. Kemudian pertanyaan yang bisa diajukan, kapan saya ingin mencapai tujuan ini? Apa target waktu untuk setiap langkah dalam proses pencapaian tujuan ini? Nah, berikut ini ada latihan menetapkan SMART goals. Yang pertama, menuliskan tujuan pribadi dan akademik. Siswa menuliskan 1 tujuan pribadi dan 1 tujuan akademik. Kemudian yang kedua, menerapkan kriteria SMART, yaitu setiap tujuan yang telah ditulis harus dievaluasi dan diperbaiki agar memenuhi kriteria SMART. Contohnya, tujuan pribadi awal, saya ingin menjadi lebih sehat. Kemudian SMART goals-nya, saya akan berolahraga selama 30 menit setiap hari, 5 hari dalam seminggu selama 3 bulan untuk meningkatkan kesehatan saya. Kemudian tujuan akademiknya di awal, saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. SMART goals-nya, saya akan belajar 2 jam setiap hari dan mengikuti bimbingan belajar tambahan 2 kali seminggu untuk meningkatkan nilai matematika saya dari 70 menjadi 85 pada akhir semester ini. Kemudian, nah, demikian tadi materi tentang pengembangan kemandirian dan keterampilan sosial. Mudah-mudahan dari contoh yang saya sampaikan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.